Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 11 April 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan dan kami rindu ya Tuhan untuk kami boleh bersama-sama mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan punya hati yang mau terus belajar firman Tuhan, yang mau terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang kiranya boleh terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada hari ini dengan tema tekad belajar firman Tuhan. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ezra 7 ayatnya yang ke-10. Ezra 7 ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu dengan tekad yang begitu besar? Entah itu hobi, entah itu sesuatu hal yang Bapak Ibu Saudara senang untuk lakukan. Tentu ketika kita melakukannya dengan hati yang senang, dengan hati yang bersungguh-sungguh melakukan suatu hal yang kita sukai, pasti kita akan melakukannya dengan ringan dan dengan sepenuh hati bisa kita lakukan. Pertanyaannya, pernahkah kita memiliki kesenangan ketika kita membaca firman Tuhan? Pernahkah kita punya hati yang bertekad dan rindu sekali untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah tentang seorang yang bernama Ezra. Arti dari nama Ezra adalah Allah menolong. Arti dari nama Ezra ini sendiri nyata di dalam kehidupan Ezra, bagaimana Allah menolongnya untuk kembali dari Babel bersama dengan orang-orang buangan yang meliputi para imam dan orang-orang Lewi untuk mengajarkan kembali hukum Taurat di Yerusalem. Ezra adalah sosok pemimpin kedua yang meninggalkan Babel untuk membangun kembali Yerusalem. Zerubabel Tuhan pakai untuk membangun kembali bait Allah, Nehemia membangun kembali tembok, dan Ezra dipakai untuk memulihkan upacara ibadah secara khusus. Ezra adalah seorang juru tulis dan seorang imam yang diutus dengan kuasa agama dan politik oleh Raja Ahasiweros dari Persia untuk memimpin sekelompok tawanan Yahudi dari Babel kembali ke Yerusalem. Pelayanan efektif Ezra mencakup pengajaran firman, melakukan reformasi dan pemulihan ibadah, dan memimpin sebuah kebangkitan rohani di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Ezra melihat orang-orang Israel tidak lagi mengindahkan hukum Taurat. Mereka hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup kawin campur dengan bangsa asing, menyembah berhala, dan tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Terjadi krisis moral bangsa Israel ini yang mematahkan semangat Ezra. Dia begitu frustrasi, tapi dia pun juga tetap bertekad melakukan pembaruan besar-besaran. Seperti bacaan yang tadi sudah kita baca. Inilah alasan mengapa Ezra berkomitmen untuk mendalami Taurat Tuhan, yaitu agar bangsa Israel kembali memiliki keyakinan dan iman kepada Tuhan. Setelah 70 tahun lamanya mereka dibuang ke negeri yang tidak mengenal Tuhan dan tidak dapat menyembah Tuhan secara bebas. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kerinduan Ezra untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan boleh sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan mengajarkannya juga kepada bangsa Israel agar mereka boleh hidup kembali benar di hadapan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan pun juga memberikan tanggung jawab yang sama kepada kita. Tuhan menaruh orang-orang yang saat ini ada di sekeliling kita agar kita juga bisa memperkenalkan mereka kepada Tuhan dan kebenarannya. Namun, yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah kita pun mengambil keputusan dan komitmen bagi kita untuk mendalami Alkitab agar keyakinan kebenaran firman Tuhan itu boleh kita hidupi dan kita boleh bagikan dan ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, dimanapun kita berada, sehingga kehidupan kita boleh sungguh-sungguh menjadi kitab terbuka di mana orang boleh mengenal Tuhan, boleh hidup
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan lewat firman Tuhan yang kita ajarkan dan yang kita hidupi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau firman Tuhan sampai hari ini boleh terus berbicara kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, kami boleh menghargai kesempatan, kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mengenal firman Tuhan, kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah Allah Roh Kudus-Mu untuk menolong setiap kami, menggerakkan hati kami untuk bertekad belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari, agar hidup kami boleh semakin dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk bertekad belajar firman Tuhan dan kami pun boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat, mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada rekan-rekan di pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi sehingga mereka pun juga boleh mengenal Tuhan. Tolong kami ya Tuhan melakukan firman Tuhan ini dan kami boleh terus berkomitmen untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.